Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi saya sendiri bersama Saiful Soroh. Saya ingin menjelaskan 5 metode peramalan. Yang pertama teman-teman, rata-rata bergerak. Metode ini menghitung rata-rata dari serangkaian data dalam periode waktu tertentu. Rata-rata bergerak dapat membantu menghaluskan fluktuasi data dan memberikan gambaran yang lebih jelas tentang tren yang ada. Kelebihannya yaitu sederhana dan mudah dipahami. Tetapi ada kekurangannya juga teman-teman, yaitu tidak responsif terhadap perubahan yang mendadak. Terus yang kedua teman-teman, ada eksponensial halus. Metode ini memberikan bobot lebih pada data terbaru dibandingkan dengan data lama. Dengan demikian, metode ini lebih sensitif terhadap perubahan tren. Kelebihannya yaitu lebih responsif terhadap perubahan dibandingkan rata-rata bergerak. Kekurangannya yaitu dia memerlukan pemilihan parameter yang tepat untuk bobot. Terus yang ketiga teman-teman, ada yang dibilang regresi linear. Metode ini menggunakan analisis statistik untuk memodelkan hubungan antara satu variabel dependen dan satu atau lebih variabel independen. Regresi linear dapat digunakan untuk meramalkan nilai berdasarkan pola yang teridentifikasi dalam data. Kelebihannya yaitu dapat menangkap hubungan yang kompleks antar variabel. Terus kekurangannya itu membutuhkan asumsi bahwa hubungan antara variabel bersifat linear. Terus yang keempat teman-teman, ada model ARIMA. Model ARIMA adalah teknik statistik yang digunakan untuk menganalisis dan memprediksi data time atau series. Metode ini dapat menangani data yang tidak stasioner. Kelebihannya yaitu dapat menangkap pola musiman dan tren jangka panjang. Terus kekurangannya itu lebih kompleks dan memerlukan pemahaman statistik yang lebih mendalam. Terus yang terakhir teman-teman, ada analisis skenario. Metode ini melibatkan pembuatan beberapa skenario berdasarkan berbagai kemungkinan masa depan. Analisis skenario membantu perusahaan dalam memahami dampak dari berbagai faktor eksternal dan dalam merencanakan strategi yang lebih fleksibel. Kelebihannya teman-teman yaitu memungkinkan perencanaan yang lebih komprehensif dan responsif terhadap ketidakpastian. Terus kekurangannya yaitu teman-teman membutuhkan waktu dan usaha untuk menyusun skenario yang realistis. Setiap metode peramalan memiliki kelebihan dan kekurangan, dan pemilihan metode yang tepat tergantung pada konteks, jenis, data, dan tujuan peramalan yang diinginkan teman-teman. Terus kita kembali lagi, saya akan memberikan penjelasan tentang peramalan dan perencanaan keuangan perusahaan disertai contoh nyata di perusahaan. Tantangan dalam peramalan dan perencanaan keuangan perusahaan itu sangat bervariasi teman-teman, dan dapat mempengaruhi keputusan strategis. Ini adalah beberapa contoh nyata dari perusahaan. Yang pertama, ketidakpastian ekonomi. Ketidakpastian dalam perekonomian global teman-teman, seperti resesi atau inflasi tinggi, dapat membuat peramalan pendapatan menjadi sulit. Contohnya General Motor atau GM menghadapi tantangan saat krisis keuangan 2008. Permintaan kendaraan menurun drastis dan peramalan penjualan yang dibuat sebelum krisis menjadi tidak relevan. GM harus menyesuaikan strategi dan anggaran secara mendadak untuk bertahan. Terus yang kedua itu teman-teman, ada perubahan kebijakan regulasi. Perubahan dalam regulasi pemerintahan dapat kebijakan pajak atau lingkungan dapat berdampak besar pada biaya operasional dan proyeksi pendapatan. Contohnya yaitu perusahaan energi seperti ExxonMobil harus menyesuaikan perencanaan keuangan mereka terhadap perubahan kebijakan iklim yang lebih ketat, yang dapat mempengaruhi biaya dan investasi di masa depan teman-teman. Terus yang ketiga itu ada data yang tidak akurat atau tidak lengkap.
Ketergantungan data yang tidak lengkap atau tidak akurat dapat menghasilkan peramalan yang keliru, teman-teman. Contohnya yaitu perusahaan retail atau uh, uh, atau Kimar mengalami kesulitan ketika menggunakan data penjualan yang tidak konsisten untuk meramalkan permintaan produk, mengakibatkan overstock dan kekurangan stok yang merugikan. Terus yang ketiga itu teman-teman ada fluktuasi permintaan musiman. Banyak bisnis yang mengalami fluktuasi permintaan yang berkaitan dengan musim yang dapat mempersulit peramalan. Contohnya itu ada Starbucks. Harus mempertimbangkan permintaan kopi yang meningkat selama musim dingin. Jika tidak mempersiapkan pasokan dan promosi yang baik, mereka dapat kehilangan potensi penjualan sehingga bisa dapat merugikan perusahaan. Yang kelima ada perubahan teknologi dan tren pasar. Perusahaan harus selalu memantau perkembangan teknologi dan tren pasar yang cepat berubah. Contohnya seperti Nokia. Nokia gagal beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan tren smartphone dan kehilangan pangsa pasar. Perencanaan keuangan mereka tidak cukup responsif terhadap perubahan preferensi konsumen, mengakibatkan kerugian yang signifikan. Yang keempat yaitu adalah yang keenam teman-teman, Yang keenam ada kompleksitas pasar global. Perusahaan yang beroperasi di pasar internasional harus menghadapi berbagai tantangan teman-teman, seperti fluktuasi mata uang dan perbedaan budaya. Contohnya Coca-Cola teman-teman. Menghadapi tantangan dalam perencanaan keuangan saat memasuki pasar baru, perbedaan preferensi konsumen dan regulasi lokal dapat mempengaruhi proyeksi penjualan dan strategi pemasaran mereka. Di balik semua penjelasan yang saya paparkan teman-teman, saya berkesimpulan bahwa peramalan dan perencanaan keuangan adalah proses kompleks yang membutuhkan pemahaman mendalam tentang berbagai faktor eksternal dan internal. Tantangan ini menunjukkan betapa pentingnya bagi perusahaan-perusahaan besar untuk tetap fleksibel dan adaptif dalam strategi mereka, serta mengendalikan data yang akurat teman-teman. Dikarenakan ketika perusahaan itu tidak menggunakan data yang akurat, mungkin perusahaan itu akan mendapatkan kerugian yang sangat besar teman-teman. Dan dia harus memiliki analisis yang tepat untuk membuat keputusan informasional. Terima kasih. Itulah tadi beberapa materi yang saya berikan kepada teman-teman. Mohon jika ada kekurangan mohon dimaafkan karena saya masih belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.